Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Eriska Yang Sutandiana, jurusan Sosiologi semester 7, akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja untuk pertanyaan nomor 1, saya akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia. Akan tetapi sebelum itu, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa manajemen sumber daya manusia ini berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu manajemen yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Sederhananya, manajemen ini adalah sebuah cara agar tujuan dapat dicapai secara teratur dan terarah. Manajemen mau tidak mau memang diperlukan dalam segala aspek kehidupan, baik itu untuk kegiatan individu maupun untuk kegiatan kelompok. Selanjutnya, ada kata sumber daya manusia. Definisi dari sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang merupakan aset dari perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karena perlu diketahui bahwa perkembangan perusahaan sangat bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada di perusahaan. Menurut Edi Sutrisno, sumber daya manusia ini merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam rangka pencapaian tujuan di suatu perusahaan. Dengan adanya kualitas sumber daya manusia dan kemampuan skill para pekerjanya, dapat menggerakkan perusahaan dengan baik dan benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, saya akan menjabarkan objek sasaran dari manajemen sumber daya manusia. Objek sasaran manajemen sumber daya manusia ini ada 4. Yang pertama, sasaran perusahaan atau korporasi. Departemen sumber daya manusia ini sengaja dibuat untuk membantu para pimpinan atau manajer dalam mencapai tujuan perusahaan. Contohnya, perencanaan sumber daya manusia, pelatihan, seleksi, pengembangan, naik atau turun jabatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sasaran fungsional. Setingkat lebih tinggi dari sasaran yang pertama, sasaran fungsional ini untuk mempertahankan kontribusi dari HRD pada level yang lebih cocok bagi kebutuhan perusahaan. Contohnya, pengangkatan pangkat, penempatan, serta penilaian pegawai. Selanjutnya ada sasaran sosial. Sasaran sosial ini lebih mengarah pada hubungan sumber daya manusia yang ada di satu perusahaan dengan perusahaan atau kelompok lainnya. Contohnya, terlihat dalam hubungan manajemen perusahaan dengan syarikat kerja, pemenuhan jika ada tuntutan hukum, keuntungan perusahaan, serta hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Yang terakhir atau yang keempat, ada sasaran pribadi karyawan. Dalam hal ini, departemen bisa membantu para karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka. Apabila memang dirasa karyawan yang bersangkutan tersebut sudah bekerja dengan baik di perusahaan. Contohnya, mempermudah atau membantu karyawan yang ingin melakukan kredit rumah atau kendaraan. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, saya akan menjabarkan peluang, hambatan, dan strategi sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi era perdagangan pasar bebas. Yang pertama, ada peluang. Peluang yang didapatkan oleh bangsa Indonesia yaitu yang pertama ada peluang komoditas unggulan. Dalam hal ini, meskipun banyak produk dari Cina membanjiri pasar di Indonesia, sebenarnya Indonesia juga mempunyai peluang yang sama untuk mengembangkan komoditas unggulannya di pasar Cina. Seperti yang kita ketahui bahwa hasil bumi Indonesia khas sekali dengan negara tropis, dan itu bisa dijadikan salah satu komoditas, terutama buah salak, yang mana di negara Cina sana tidak dapat dihasilkan dengan baik. Akan tetapi, salak bisa tumbuh dengan baik di tanah Indonesia.
tapi tidak di tanah lainnya. Maka dari itu, perlu pemanfaatan teknologi yang sesuai untuk menjaga kualitas buah dan sayur di Indonesia untuk tetap segar dan bisa dijadikan sebagai komoditas. Selanjutnya ada peluang sektor jasa. Selain komoditas unggulan, ada peluang lain yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menarik keuntungan dalam kawasan perdagangan bebas ini, terutama dengan negara Cina, yaitu memanfaatkan kelemahan Cina atas sektor jasa. Dengan cara itu, seharusnya Indonesia bisa mengambil peran dalam menjual jasa ke Cina, karena seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Cina itu sangatlah pesat. Dan hal tersebut tentu berdampak pada kebutuhan mereka akan jasa yang bisa dijadikan peluang oleh bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada peran pemerintah. Pemerintah dalam hal ini perlu belajar dari negara-negara lain. Atau dengan kata lain, pemerintah perlu mempelajari lagi komoditas ekspor Indonesia secara teliti untuk memastikan komoditas mana yang merupakan unggulan dari Indonesia. Selanjutnya, produk unggulan tersebut didongkrak, bahkan mungkin dilipat gandakan produksinya untuk memperlebar peluang Indonesia di pasar internasional. Yang selanjutnya ada hambatan. Pemerintah dalam hal ini melihat ada 5 hambatan dalam mendorong peluang usaha tanah air menjelang implementasi pasar bebas, yaitu tumpang tindihnya regulasi, pajak di dalam negeri yang masih didominasi oleh korporasi dan industri, yakni sekitar 70%. Akibat dari beban pajak di sektor industri yang terlalu berat, daya saingnya menjadi tertekan dan sulit berkembang. Sementara itu, 3 hambatan lainnya adalah masalah tenaga kerja, pembebasan lahan, dan perizinan bangunan serta infrastruktur dan peranan BUMN. Yang terakhir ada strategi. Indonesia dalam hal ini harus mampu melakukan substitusi bahan baku, barang, dan jasa impor. Meningkatkan kemampuan logistik yang diiringi dengan penurunan ongkos distribusi. Menurunkan bunga kredit perbankan sehingga industri dalam negeri bisa mengembangkan kegiatan bisnisnya. Pekerja lokal tidak lagi melakukan aksi-aksi tuntutan. Yang terakhir adalah pekerja lokal meningkatkan produktivitasnya sehingga tidak kalah dibandingkan dengan pekerja asing. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 4, saya akan menjelaskan 5 indikator penting untuk mengukur profesionalisme seseorang. Yang pertama, ada aspek potensialnya, yang mana setiap tenaga kerja memiliki potensi-potensi yang bersifat dinamis, yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Yang kedua, ada aspek fungsional, yang mana setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna. Artinya, pekerja tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai pula. Yang ketiga, ada aspek operasional, yang mana setiap pekerja dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya. Yang keempat, ada aspek personal, yang mana setiap tenaga kerja harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya. Misalkan, sikap mandiri dan tangguh, bertanggung jawab, tekun, dan rajin. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada aspek produktivitas yang mana setiap tenaga kerja harus memiliki motif untuk berprestasi, berupaya agar berhasil dan memberikan hasil dari pekerjaannya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 5, saya akan menjelaskan tentang etos kerja beserta dengan contohnya. Langsung saja, etos kerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri, atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki oleh seseorang, suatu golongan, atau suatu bangsa. Etos kerja juga dapat diartikan sebagai semangat kerja yang terlihat dalam cara seseorang menyikapi pekerjaannya, atau dapat dikatakan sebagai motivasi yang melatar belakangi seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Etos kerja juga dapat membantu pengembangan karir. Selain itu, seseorang dengan etos kerja yang baik akan memiliki nilai yang tinggi dalam lingkungannya. Etos kerja ini menjadikan seseorang berharga di mata kelompoknya. Contoh dari etos kerja itu sendiri adalah bekerja tepat waktu, meminimalisir distraksi saat bekerja, selalu teratur dalam bekerja, percaya pada apa yang sedang dilakukan, selalu tunjukkan rasa hormat kepada siapapun,
bersikap ramah, dan membantu apabila rekan kerja sedang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 6 atau pertanyaan terakhir, saya akan membacakan Quran Surat Al-Anfal ayat 27 beserta dengan arti dan hubungannya dengan manajemen sumber daya manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Ayat ini berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia dan etos kerja, yakni menjaga amanat atau kepercayaan. Sebab amanat harus dijaga dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Dengan kemampuan menjaga amanat yang baik, seseorang akan bekerja dengan baik pula dan lebih optimal, sebab mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Apabila seseorang tersebut tidak bisa menjaga amanat yang diberikan, maka seperti yang telah Allah tegaskan bahwa bahaya akan menimpa baik di dunia maupun penyesalan yang abadi dan siksa api neraka yang akan menimpa mereka nanti. Baik, karena seluruh pertanyaan telah terjawab, maka saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ditemukan banyak kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.